Halo semuanya, selamat datang di channel Movie Film ya bre. Di konten pertama ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2008 yang berjudul Wanted, yang disutradarai oleh Timur Bekmambetov dan beberapa aktor kelas dunia seperti Angelina Jolie dan James McAvoy. Buat kalian yang baru bergabung, mohon bantuan dan supportnya ya bre, dengan cara like, share, and subscribe, dan sebarkan video ini agar semuanya terhibur. Mari tancap gas! Scene berpindah di sebuah kantor yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Terlihat pria muda yang bernama Wesley Gibson. Dia merupakan seorang manajer akuntan di kantor tersebut. Wesley sendiri memiliki gangguan kepanikan, yang dimana otak memerintahkan sistem saraf untuk memicu peningkatan detak jantung dan adrenalin yang berlebihan. Film dibuka memperlihatkan seorang pria misterius yang memasuki sebuah ruangan. Dia meminta perempuan itu untuk mencari tahu siapa pemilik di balik peluru itu. Namun si wanita berkata bahwa peluru itu bersih dan sulit untuk dia lacak. It's untraceable. Your competitor's very smart. Dengan sekuat tenaga, si pria misterius pun berlari sangat kencang. Lalu meloncat dari gedung untuk membalas serangan itu. Setelah adegan adu tembak selesai, salah satu ponsel pria itu berdering. Ya, sosok itu bernama Cross. Siapa Cross nanti kita bahas. Dia sendiri tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berdekatan langsung dengan rel kereta api. Karena hal itu, pacarnya selalu mengomelinya karena suara bising itu. Ketika Wesley sedang berbelanja, dia terus diperhatikan oleh seorang pria yang ternyata adalah Cross. Saat sedang memperhatikan Cross, dan dia pun dikagetkan oleh wanita yang bernama Fox. Fox mengatakan kalau dia mengenal Wesley, dan berkata kalau pria yang sedang memperhatikannya itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Dan ternyata bapak-bapak yang memperhatikannya itu tak lain dan tak bukan adalah ayahnya Wesley. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Wesley yang tak tahu apa-apa pun memilih untuk melarikan diri ketika Fox sedang lengah. Dalam usahanya untuk kabur, Cross pun mengejar Wesley. Tak tinggal diam, Fox pun menyusul Wesley untuk menyelamatkannya. Dalam upaya mereka untuk kabur, aksi tembak-menembak pun tidak dapat dihindarkan. Ketika terbangun, Wesley baru menyadari kalau dia sedang berada di sebuah tempat dan dikelilingi orang-orang yang tidak ia kenal termasuk Fox. Di sini Wesley diperintahkan untuk menembak sayap 2 ekor lalat dan jangan sampai membunuhnya. Wesley pun menolak. Jangankan untuk menembak, memegang pistol pun dia belum pernah. Namun si pria berkepala pelontos pun menodongkan pistol ke arah Wesley dan mengancam akan membunuhnya. Dan dalam keadaan terpaksa, Wesley pun akhirnya menembak kedua sayap lalat itu. Dan ternyata tepat sasaran. Pria tua itu berkata bahwa yang selama ini dialami Wesley itu bukanlah sebuah serangan kepanikan,
melainkan anugerah yang dimana jantung berdetak 400 kali setiap menitnya. Hal ini yang membuat reaksi dan penglihatan Weasley lebih cepat dari biasanya. My name is Sloan. Akhirnya pria tua tadi mengenalkan diri. Dia bernama Sloan. Your life is a nothing when you have the... Dan dia adalah pemimpin dari sebuah organisasi yang bernama Sindikat Persaudaraan. The same man who tried... Terakhir ia berpesan agar Weasley harus giat berlatih demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Your father was one of us to you. And let me... Weasley yang bingung tanpa pikir panjang langsung meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Weasley pun terbangun dan menganggap kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi. Ketika dia hendak mandi, sebuah pistol jatuh dari bajunya, yang menandakan bahwa itu bukanlah sebuah mimpi. Weasley dalam keadaan panik, ia pun menyembunyikan pistol itu ke dalam toilet. Setibanya di kantor, Weasley pun menjalani pekerjaan seperti biasanya. Tidak tahan karena selalu diberi tekanan dalam bekerja, akhirnya Weasley pun berteriak tepat di samping wanita itu dan pergi meninggalkannya. Shut the fuck up! Tak lama datanglah Fawkes yang menjemput Weasley untuk pergi ke tempat Sloan. Setibanya di pabrik tekstil, Weasley pun sempat merasa bingung. Dan ternyata pabrik yang memproduksi tekstil tersebut adalah markas besar persaudaraan, yang dimana berisikan para pembunuh yang sudah terlatih. Seketika itu, Fawkes bersama temannya membawa Weasley ke sebuah ruangan interogasi, atau bisa dibilang ruang penyiksaan. Di sana kedua tangan Weasley diikat dan harus menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh pria itu. Dan saat hendak menjawab, Weasley pun terus dipukul hingga pingsan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetes seberapa kuat keinginan Weasley untuk bergabung. Tak cukup sampai di situ, sebangunnya Weasley dari pingsannya, dia sudah berada di ruang pemotongan, bersama dengan pria gendut dengan pisau di tangannya. Pria itu berkata bahwa pisau adalah senjata yang mematikan, tidak perlu mengisi peluru dan sangat mudah disembunyikan. Dan pria itu menyuruh Weasley untuk menyerangnya menggunakan pisau. Tapi Weasley tidak mau karena itu sangat berbahaya. Tapi karena terpaksa, akhirnya mau tidak mau Weasley pun harus menyerangnya. Ketika Weasley mau menikam pria itu, serangannya sangat mudah dilumpuhkan. Dan berakhir dengan pisau yang tertancap di tangannya. Scene berpindah di mana Weasley sedang berada di ruang pemulihan. Di dalam ruang pemulihan, dapat dengan cepat memulihkan segala jenis cedera. Seperti patah tulang, memar, sayatan pisau, bisa sembuh dalam hitungan jam. Sepulihnya dari cedera, Weasley pun dibawa ke sebuah ruangan untuk berlatih menembak. Yang menarik di sini adalah, Weasley harus membelokkan peluru-peluru itu. Setelah latihan menembak, Fawkes selalu mengajak Weasley untuk berlatih di atas kereta api yang sedang berjalan. Hal ini bertujuan untuk melatih ketangkasan dan keseimbangan Weasley. Dan yang terjadi, justru Weasley hampir tewas karena tubuhnya hampir terbentur atap dinding terowongan dan membuatnya masuk ruang pemulihan. Sloan berpesan kepada Fawkes
bahwa Weasley harus sesegera mungkin menjadi pembunuh yang handal. Karena hanya Weasley satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan dan membunuh Cross. Get back to work. Waktu demi waktu, latihan yang dijalani Weasley semakin sulit dan berat. Hingga pada akhirnya dia mengetahui jawaban mengapa dia berada di sini. Yang dimana bertujuan untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di sini Sloane mengajak Weasley ke sebuah ruangan, yang dimana ruangan itu terdapat sebuah alat yang bernama mesin tenun takdir. After today, you will never set Diceritakan 1000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang tak lain adalah para pendahulu pendiri sindikat persaudaraan. Dan dari mesin tenun itu akan muncul kode-kode rahasia sebagai perintah pembunuhan yang mencetak nama-nama korban yang harus dibunuh. If the vertical thread is on top, it's a 0. They are orders that must be. Dan misi pertama Weasley yang harus dibunuh bernama Robert Dean Darden. Dan Fox akan menemani misi pembunuhan pertamanya meski sempat ragu. Faith that what we're doing is right. Sebelum itu, Weasley sempat bercerita kepada Fox tentang takdir yang diberikan mesin tenun itu. Killing someone we know nothing about. Karena Weasley tidak mengetahui apakah targetnya adalah orang baik atau orang jahat, sehingga membuat hatinya sedikit ragu untuk melakukannya. Untuk meyakinkan Weasley, Fox pun bercerita bahwa 20 tahun yang lalu saat dia masih kecil, ayahnya dibunuh tepat di depan matanya. So she probably had it in her mind that she's a big racketeering case. The defendants want to get us. So she's home. Guy, Max Petrich, is to break in and force them to watch. It's alive. Fox pun bergabung dengan sindikat persaudaraan dan menemukan nama pembunuh ayahnya. Tapi karena organisasi gagal membunuhnya, akhirnya ayah dari Fox pun harus mati. Dan Fox berkata bahwa itu sepadan ketika membunuh satu orang dan menyelamatkan jutaan nyawa. Akhirnya Weasley pun melakukan tugasnya untuk membunuh targetnya. Dan pada akhirnya, misi demi misi pun sukses dilakukan Weasley. To kill him. I'm sorry. Tak terasa, waktu demi waktu pun berlalu. Tibalah di mana perintah untuk membunuh Cross pun telah muncul. Weasley yang ingin membunuh Cross dengan senjata milik ayahnya pun memutuskan untuk pulang ke rumah, yang ditemani Fox untuk mengambil senjata yang dulu ia simpan di dalam toilet. Saat sedang menunggu Fox mengambil mobil, Weasley pun melihat Cross dan langsung mengejarnya. Namun sialnya, Weasley kehilangan jejak Cross di dalam sebuah gedung. Mendengar suara mendekatinya, Weasley dengan sikap lalu menembaknya. Dan ternyata yang Weasley tembak adalah pria yang menemaninya saat di ruang pemulihan. Lalu tiba-tiba Cross pun menembak lengan Weasley. Hingga pada akhirnya, misteri dari peluru yang dipakai Cross menemukan titik terang. Peluru itu dibuat oleh pria tua yang bernama Worski, yang bekerja di gereja tepat di lingkungan markas persaudaraan. Is where the fraternity was born.
Scene berpindah di mana mereka telah sampai di gereja, tempat Pak Tua itu bekerja. Weasley yang ditemani Fawkes pergi untuk menemui Pak Tua itu. Dan Weasley langsung menanyakan di mana keberadaan Cross. Can try and arrange a meet. Di sisi lain, Fawkes diberikan tugas khusus di mana Fawkes harus membunuh Weasley karena nama Weasley keluar dari mesin tenun itu. Keesokan harinya, mereka yang tiba di stasiun berencana untuk menjebak Cross dengan bersembunyi. Ketika Weasley lengah, Pak Worski pun melarikan diri. Menyadari Cross berada di dalam kereta, Weasley pun masuk untuk mengejarnya. Menyadari Weasley tidak bersamanya, Fawkes pun menyusul mengejarnya dengan menggunakan mobil. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Dikarenakan kesalahan masinis yang memberhentikan kereta dengan paksa, akhirnya gerbong-gerbong itu pun masuk ke dalam jurang. Ketika Weasley hampir terjatuh, dengan cepat Cross pun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, Weasley malah menembak tepat di jantungnya hingga membuatnya sekarat. Di masa sekaratnya, Cross pun mengatakan bahwa Weasley adalah anaknya. You're my son. Dan apa yang dikatakan Sloane semuanya bohong. Menyadari keberadaan Fawkes, Weasley pun menanyakan apakah yang dikatakan Cross semuanya benar. Fawkes menjawab, dia mengetahui itu dari awal dan mengatakan bahwa Weasley adalah satu-satunya orang yang tidak akan Cross bunuh. Yes. Ketika Fawkes hendak menembak Weasley, Weasley pun menembak kaca gerbong yang ada di bawahnya, hingga membuat mereka berdua jatuh ke dalam jurang bersama jasad ayahnya. Ketika terbangun, Weasley sudah berada di rumahnya Cross, yang selama ini berada tepat di sebelah rumah lamanya Weasley. I promise. Ternyata di sana ada Pak Worski, dan Pak Worski menjelaskan apa yang Cross inginkan hanyalah keselamatan Weasley. Kill you. He was trying to rescue you. Cross tidak mau Weasley bergabung dengan sindikat persaudaraan seperti dirinya. Dan Pak Worski juga memberitahu bahwa semua yang dikatakan Sloane adalah kebohongan, yang dimana nama Sloane sudah lama muncul. Your father got hold of this. Karena Sloane ingin tetap hidup, akhirnya dia menyabotase semua informasi dengan membuat kode-kode palsu untuk menyelamatkan hidupnya. Merasa telah dibohongi dan dikhianati, Weasley pun bersumpah untuk membunuh Sloane demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Dan saatnya tiba. Weasley pun tiba di markas sindikat persaudaraan dengan menggunakan truk sampah yang berisikan ribuan ekor tikus yang telah dipasangi bom waktu. Setelah ribuan bom tikus masuk, bom pun meledak dan memporak-porandakan tempat tersebut. Ketika mereka semua sedang lengah, Weasley masuk dengan cara meloncat melalui jendela, dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Weasley pun berhasil membunuh mereka satu persatu.
Dengan keadaan banyak luka, Weasley pun tiba di sebuah ruangan di mana Sloane bersembunyi. Yang dimana tanpa disadari, Fawkes dan kawan-kawannya telah mengepung Weasley. Weasley menjelaskan kepada mereka bahwa selama ini apa yang dikatakan Sloane adalah sebuah kebohongan. Wasn't a traitor. Pada akhirnya, Sloane pun memberikan nama-nama mereka yang muncul dari mesin tenun itu. Your name came up. Your name came up. Your name. Tapi Sloane tidak membunuh mereka dengan beralasan bahwa dia telah menyelamatkan hidup semuanya. Akhirnya Sloane memberikan dua pilihan, membunuh Weasley atau terbunuh mengikuti takdir. Shoot this motherfucker and let us take our fraternity of assassins to heights reserved only for the gods of men. Karena Fawkes tipikal orang yang taat akan aturan dan takdir, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidup dengan menembak kepala mereka semua hanya dengan satu tembakan. Sadar bahwa Sloane kabur, Weasley pun mencari keberadaannya. Namun ternyata Sloane sudah tidak ada di sana. Scene berpindah di sebuah kantor yang memperlihatkan seorang pria yang sedang duduk di depan komputer. In my father's footsteps. This is not me fulfilling my destiny. Tak lama datanglah Sloane yang langsung menodongkan pistol ke arah pria itu. Ketika pria itu berbalik, betapa terkejutnya Sloane. Ternyata itu bukanlah Weasley. This is just the motherfucking... Faktanya, itu adalah sebuah jebakan yang dilakukan oleh Weasley. Oh, fuck. From Sloane. From the... This is me taking back control of my life.